Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Yang terhormat Ibu kepala sekolah dan yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Cisasa. Sebelum dilanjutkan, saya akan menjelaskan ya di sini rencana tindak lanjut Sport Innovation Model atau SEM Project Based Learning SD Negeri Cisasa. Tujuan saya ini membuat ini yaitu untuk mengembangkan anak supaya aktif dan kreatif. Nah, di sini saya membuat rencana tindak lanjut atau RTL itu komunitas belajar sekolah atau komanya itu Saburasa. Saburasa ini ada singkatan dari Satuan Olahraga SD Negeri Cisasa, yaitu kemarin saya sudah observasi dengan rekan sejawat atau kepala sekolah, yaitu akan membentuk turnamen sepak bola mini. Lanjut. Nah, di sini ada latar belakang. Yang pertama, Sport Innovation Model adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membuat peserta didik menjadi individu yang sehat fisik, mental, sosial, serta mengalami kompetensi sejati menghadap tantangan dan belajar. Dari pengalaman nyata, implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dan kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran membuat event olahraga di sekolah. Nah, kenapa saya ada di situ lintas mata pelajaran? Tujuannya itu atau kegunaannya itu saya memakai mata pelajaran bahasa Indonesia juga dan matematika. Seharusnya ini guru mata pelajaran dikatakan SD itu guru kelas ya, karena guru kelas juga kan mencakup seluruh mata pelajaran. Tujuan dari atau pelajaran bahasa Indonesia ini yaitu untuk menilai presentasi atau penilaian anak. Kalau pelajaran matematikanya yaitu karena di olahraga itu seperti ini, kita melakukan peregangan atau pemanasan kan punya ada hitungan 1, 2, 3, 4 sampai 8. Nah, di sini saya melakukan atau membuat turnamen event sepak bola ini. Gunanya guru matematika itu untuk menghitung skor atau statistik. Nah, selanjutnya SEM bisa menguatkan kepemimpinan peserta didik atau student agency dengan memberikan ruang dan mengakomodir serta melibatkan peserta didik dalam memberikan voice dan ownership. Di sini voice yaitu pilihan, voice itu suara, dan ownership itu kepemilikan. SEM yang akan dilaksanakan yaitu di SD Negeri Cisasa adalah turnamen sepak bola mini dalam kegiatan Saburasa yang dilibatkan antara kelas 4, 5, dan 6. Kenapa saya ambil kelas 4, 5, dan 6? Karena kalau menggunakan anak kelas di bawah kelas 4, misalnya kelas 1
1, 2, dan 3, karena itu kan sepak bola akan bertentangan dengan fisik. Karena anak kelas 1 itu tidak mungkin bermain dengan anak kelas 6, otomatis fisik anak kelas 1 itu beda dengan anak kelas 6. Selanjutnya itu hasil diskusi komunitas belajar SDN Cisasa dan hasil identifikasi aset sekolah yang bisa diperdayakan. Turnamen sepak bola ini dipilih berdasarkan observasi bahwa banyak peserta didik yang berminat dalam permainan sepak bola. Nah, kebanyakan anak-anak sekolah itu kalau di sepak bola itu banyak yang minatnya. Ada juga sebagian anak yang kurang menyukai atau kurang kurang berminat lah gitu di dalam sepak bola. Contohnya ke anak perempuan, itu anak perempuan itu kalau dibawa untuk sepak bola ada juga yang bilangnya tidak suka atau gimana. Nah, selanjutnya turnamen sepak bola dipilih berdasarkan bahwa peserta didik yang berminat dalam permainan sepak bola dan juga program Satu Rasa dikembangkan dalam rangka membantu peserta didik mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat serta bisa mengembangkan minat dan bakat di lingkungannya. Nah, jadi ini jangankan di sekolah saja, anak itu kalau di luar sekolah, misalkan di masyarakatnya ada mengadakan pertandingan sepak bola, bisa juga anak di situ dikembangkan. Jadi jangan di sekolah saja. Dan selanjutnya, nah di sini ada tujuannya. Tujuan program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai pusat pembelajaran di mana peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Yang kedua, tujuan utama dari kegiatan Sabu Rasa ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Yang ketiga, tingkat kebugaran peserta didik yang membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, kita lihat dari program yang pertama, yang ke-1 itu bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang bersama pada peserta didik. Di sini jadi ini, anak itu dituntut untuk berperan aktif, ya. Terus tujuan yang kedua di sini ada kegiatan Sabu Rasa. Kenapa saya membuat Sabu Rasa itu kan lihat dari judulnya juga Sabtu Buka Olahraga SD Cisasa. Jadi setiap hari Sabtu itu diusahakan kita itu harus gimana ya? Contohnya mengadakan senam setiap pagi lah, seminggu sekali seperti itu. Jadi anak itu sehat juga dan aktif. Terus yang ketiga, di sini tingkat kebugaran peserta didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Nah, yang ketiga ini untuk mengembangkan keterampilan anak dan pengetahuannya, yaitu mengapa saya membuat turnamen event ini supaya anak dituntut untuk mengembangkan mengembangkan kreatif anaknya itulah. Bahkan nilai-nilai sosialnya juga harus ada. Dan selanjutnya di sini nomor 4, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, yang nomor 4 ini untuk motivasi anak itu, kalau anak berolahraga di lapangan beda dengan di ruangan. Jadi anak itu
kesenangannya itu timbul. Ya, beda dengan ruangan. Soalnya setiap saya mengajar, mau memberikan anak itu, misalkan hari ini kalian teori dulu mengenai tentang sepak bola. Anak itu kalau dikasih teori kadang suka mengeluh, pengennya cepat-cepat turun ke lapangan. Nah di sini anak itu akan dituntut untuk aktif juga, ya, secara langsung supaya anak itu kelihatannya sedia lah gitu. Lanjut. Nah di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian besar ini mampu menjadi pelaku olahraga kooperatif berpengetahuan serta sehat, bugar dan antusias sesuai dengan peran yang dipilihnya. Nah di sini ada pertama tujuan. Tujuan di sini yang pertama peningkatan aktivitas peserta didik. Dan yang kedua sportivitas dan kerjasama, dan yang ketiga kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya yaitu pengelolaan, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir pertandingan, dan evaluasi dan refleksi. Yang berperan di sini yaitu panitia, peserta, pelatih, wasit. Kapan kita akan melaksanakan ini? Yaitu saya sudah mencatat anak itu tanggal 16 November 2024, yaitu kebetulan pas anak itu hari Sabtu. Ya. Nah, di sini anak kan tadi juga saya sudah bilang, anak itu tidak semuanya menyukai sepak bola, terutama mungkin anak-anak perempuan, bahkan anak laki-laki juga banyak yang tidak menyukai. Di sini harus dituntut anak itu aktif semuanya. Gimana caranya? Saya akan membuat yang tidak menyukai sepak bola ini, anak-anak yang tidak menyukai akan menjadi sepertinya menjadi panitianya. Ada yang jadi wasitnya, contohnya. Ada juga yang menjadi pelatih atau ofisial. Terus ada lagi misalnya jadi supporternya. Yang penting anak di situ dituntut aktif gitu dia. Jangan yang ini melakukan atau yang sedang bertanding, yang ini diam saja. Jadi semuanya harus aktif. Nah, terus di sini langkahnya itu kita harus persiapan dari awalnya, itu menyiapkan pertandingan, puncak pertandingan kita harus juga direncanakan dari sebelum-sebelumnya, gitu. Lanjut. Nah, di sini saya sudah membuat struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, karena saya sudah ngobrol dengan ibu sekolah dan teman sejawat. Di sini saya menulis yang tentang jawabnya itu ibu bapak sekolah atau ibu bapak sekolah ya. Terus yang kedua rekan sejawat juga. Di sini sedang menuliskan Muhammad Ramdan. Terus koordinasi kegiatan misalkan Susilawati dan dokumentasi Mega Putri dan guru PJOK-nya itu saya sendiri Agustiana. Di sini ada yang kurikulernya itu peserta didik yang terlibatnya itu kelas 4, 5, dan 6. Waktu perlombaannya tanggal 16 November 2024 di bulan November. Yang menjadi penanggung jawabnya itu komunitas belajar sekolah atau KBS SD Negeri Cisasa. Lanjut. Nah, di sini ada kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitas sekolahnya itu kita kepala sekolah kualifikasinya alhamdulillah udah S1, guru berjumlah 7 orang sama kualifikasinya juga S1, dan juga memiliki guru yang sudah menjadi guru penggerak 1 orang. Alhamdulillah ya SD Sasa itu sudah semuanya udah menjadi kualifikasi S1 dan juga udah mempunyai guru 1 penggerak juga. Dan yang kedua,
berjumlah 208 orang. Kita akan di mana pelaksanaannya, yaitu di halaman sekolah. Di halaman sekolah, alat-alat yang dimiliki itu pengeras suara dan perlengkapan sepak bola. Terus yang lingkungan daerahnya itu, karena sekolah kita ada di lingkungan pedesaan ya, atau di perkampungan, alhamdulillah tidak pastinya tidak ada di persawahan lah, alhamdulillah tidak pasti di lingkungan pedesaan. Dan yang keenam, memiliki jaringan internet, dan yang terakhir itu mendapatkan dana BOSP. Lanjut. Nah, di sini ada rencana evaluasi. Evaluasi itu tujuan pembelajaran, wawancara guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran. Jadi sebelum saya mau merencanakan event ini, saya sempat wawancara dulu dengan ibu kepala sekolah dan teman sejawat atau rekan sejawat atau guru-guru SD Cisasa, dan juga dengan anak-anak yang akan terlibat di pertandingan itu, yaitu dari kelas 4, 5, dan 6. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, umpan balik yang dituliskan di post-it. Yang ketiga, refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan SEM. Dan yang keempat, evaluasi kerja tim, refleksikan guru dan peserta didik. Evaluasi penerapan konsep Firefly, yaitu catatan perlombaan peserta didik. Dan yang keenam, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, catatan observasi guru. Dan yang ketujuh yaitu pengembangan, perbaikan, dan perubahan catatan rencana tindak lanjut. Nah, ini yang sangat jadi tantangan itu di sini nih. Kan tadi saya sudah merencanakan itu kita akan melaksanakan di halaman sekolah. Yang jadi tantangan itu apalagi sekarang udah musim hujan, gimana anak itu selagi misalkan lagi bertandingan tiba-tiba turun hujan. Nah, itu jadi tantangan juga bagi kita atau sebagai panitia. Saya menuliskan di sini satu, pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Dua, musim penghujan dan lapangan tanah. Nah, kita lihat poin ini satu dulu, pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Nah, ini yang harus dipertimbangkan, apalagi sekarang itu di bulan November itu semuanya pada sibuk kegiatan masing-masing. Apalagi kita akan menghadapi HGN ya, karena di sini saya merencanakan itu di bulan November tanggal 16. Nah, itu juga harus dipertimbangkan, harus dipikirkan gimana caranya supaya event ini terlaksana, terus kegiatan lainnya juga kita terlaksana. Terus masalah lapangan ada di kita menggunakan lapangan yang tanah ya. Nah, ini yang saya khawatirkan, yang jadi kendalanya itu gimana caranya kalau misalkan terjadilah turun hujan, apalagi sekarang sudah musim hujan. Berarti solusinya itu satu, memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, penyediaan alternatif tempat pelaksanaan turnamen sepak bola ini di GOR Desa Tugu Bandung. Jadi ketika misalkan terjadilah hujan, ada langkah kedua yaitu harus merencanakan turnamen itu dilaksanakan dengan GOR yang tertutup. Jangan sampai terjadilah kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya misalkan terjadilah hujan, anak misalkan terpleset atau gimana, sakit dan segala macamnya. Jadi
pilihan yang keduanya itu akan mengadakan turnamennya itu di GOR Desa Tulupadu yang terdekat dari sekolah kita. Ya. Selanjutnya, nah di sini Saburasa ini turnamen sepak bola mini, yaitu tunjukkan atau tiga moto lah motonya itu tunjukkan semangat kerjasama dan sportivitas gitu. Jadi anak itu dituntut untuk bekerja sama dan bersemangat. Lanjut. Nah, terima kasih dan perhatiannya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada dari Ibu dan Bapak Guru, misalkan ada masukannya atau yang jadi volunteer lah, misalkan ada atau ada umpan baliknya, silakan dari Bapak Guru yang akan menyampaikan masukannya atau gimana. Izin Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya akan memberikan mungkin sedikit kekhawatiran, Ya. juga mungkin nanti akhirnya ada saran untuk kita semua. Nah, untuk pertandingan sepak bola mini ya, Ya. tentu di dalam pelaksanaannya nanti siswa antara kelas 4, 5, 6 itu bertanding, dan tentu di dalam pertandingan selalu ada persaingan. Ya, Nah, betul. biasanya siswa itu memaknai persaingan tersebut menjadi persaingan yang bermusuhan. Jadi siswa terkadang cenderung memandang lawan itu menjadi musuh ketika di pertandingan, dan terkadang itu terbawa kepada kehidupan sehari-harinya. Nah, saran untuk kita semua sebagai pelaksana mungkin bagaimana nanti agar kita menanamkan kepada peserta didik supaya ini adalah ajang untuk bersilaturahmi, ini adalah ajang untuk menunjukkan sportivitas, sehingga tidak ada yang namanya bermusuh-musuhan setelah pertandingan selesai. Mungkin sekian dari saya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih para Pramda yang sudah memberi masukannya. Nah, tadi Pramda di takutnya itu anak itu gimana ya, saling bermusuhan di antar tim atau berkelas. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Jadi yang tidak ikut pertandingan, anak itu dituntut, misalkan kita mengambil kelas 4, 5, dan 6. Nah, itu yang tidak ikut untuk menjadi panitianya. Jadi kalau semuanya aktif, otomatis tidak akan timbul permusuhan sesama kelas atau temannya. Ya. Ada lagi? Oke kan? Ya. Cukup. Mungkin alhamdulillah ya untuk penyampaian rencana tindak lanjut ini, alhamdulillah ya kita sudah mulai melaksanakan. Mohon maaf bila ada kekurangan ya dari semuanya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.